Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Roni Asmaranto, STMT IPM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah mitigasi bencana. Dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis bencana alam kekeringan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari kelompok kami terdiri dari Rahmat Aziz Saputra, Melvin Al-Inshar, Sekar Padma Lestari, Imade Adiaksa, dan saya sendiri, Faransari Muhammad Al-Fayi. Next. Di mana penjelasan kami mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pembahasan mengenai penyebab terjadinya bencana alam kekeringan, penyelesaian dalam mengatasi terjadinya bencana alam kekeringan, dan terdapat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya, di mana latar belakang dari penjelasan yang akan kami sampaikan, di mana bencana kekeringan adalah suatu peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat di mana kebutuhan air tetap atau bahkan meningkat. Akan tetapi, persediaan atau cadangan air tanah menurun, sehingga ketersediaan air tidak dapat mencukupi kebutuhan harian. Dari Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2007. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur. Topografi wilayah Kabupaten Banyuwangi cukup beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Akan tetapi, musim panas yang berkepanjangan di Banyuwangi membuat banyak wilayah kekurangan air bersih. Salah satunya yaitu di Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Dapat diketahui bukan hanya Desa Kebaman saja yang merasakan, bahkan sesuai dengan Badan Penanggulangan Bencana daerah Banyuwangi, mencatat sejauh ini terdapat 16 desa di 4 kecamatan yang mengalami kekeringan. Di antaranya terdapat Kecamatan Wonorejo, ada 3 desa, Kecamatan Tegal Dilmo, ada 5 desa, Bangro Rejo, 3 desa, dan Kecamatan Tegal Sari terdapat 5 desa. Lalu rumusan masalah dari penjelasan yang akan kami sampaikan, di mana yang pertama, apa sih penyebab terjadinya bencana alam kekeringan pada Kabupaten Banyuwangi? Yang kedua, bagaimana tindakan atau penyelesaian yang perlu dilakukan dalam mengatasi terjadinya bencana alam kekeringan pada Kabupaten Banyuwangi? Adapun tujuan dari pemaparan kali ini yaitu dapat mengetahui penyebab terjadinya bencana alam kekeringan pada Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, mengetahui tindakan ataupun penyelesaian yang perlu dilakukan dalam mengatasi terjadinya bencana alam kekeringan pada Kabupaten Banyuwangi. Yang selanjutnya adalah penyebab bencana. Jadi tadi mungkin udah dijelasin di bagian latar belakang. Nah ini lebih detailnya aja. Jadi penyebab bencana ini tuh kita tahu ya bahwa meskipun Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan sumber daya air yang melimpah, namun pemerintah itu sempat memprediksi terjadi kekeringan hampir di 28 provinsi. Nah, penyebab terjadinya kekeringan itu cukup bervariasi tentunya di tiap daerah. Kekeringan di Banyuwangi sendiri itu umumnya disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan, yang mana hal tersebut dibuktikan dari pernyataan RPJM Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Bappenas tahun 2018 dalam jurnal Uni Asia pada tahun 2022, yang mana mengatakan bahwa pada tahun 2019 mengalami 229 hari tidak hujan. Nah, penyebaban kekeringan melalui proses alami sendiri itu bisa berdasarkan letak geografis yang mana Indonesia diapi 2 benua dan 2 samudra. Sekaligus berada tepat di garis khatulistiwa. Jadi perubahan iklim secara ekstrim itu akibat perubahan tekanan udara dari daratan itu sering terjadi. Selain itu kurang dan atau minimnya prasarana pemenuhan kebutuhan air bersih yang memadai terutama saat datangnya musim kemarau itu juga ikut berkontribusi dalam penyebab kekeringan. Selain itu infrastruktur yang ada di Banyuwangi sendiri itu kurang baik dalam operasi dan pemeliharaannya. Jadi mungkin kan masih kurangnya daerah resapan yang mana dikatakan minim itu penyerapan tanah dari air hujan sebagai cadangan air tanah itu menurun. Jadi selain itu ada banyaknya alih lahan terbuka hijau menjadi bangunan sehingga daerah resapan tertutup beton. Selain itu kan di Banyuwangi juga didominasi oleh jenis tanah yang teksturnya kering, kandungan organiknya rendah dan mudah pecah. Yang salah satunya itu jenis humusol. Next.
Jadi untuk yang selanjutnya ini ada klasifikasi tipe iklim all domain. Jadi untuk klasifikasi tipe iklim all domain ini nanti kaitannya ada dengan ketersediaan air tanah dan juga peta rawan kekeringan yang mana saling berkesinambungan. Jadi untuk tipe iklim all domain itu sangat cocok dan berguna terutama dalam klasifikasi lahan pertanian di Indonesia yang menggunakan unsur curah hujan. Di mana kriterianya yang digunakan itu berdasarkan perhitungan bulan basah dan bulan kering yang batasannya memperhatikan peluang hujan, hujan efektif dan kebutuhan air bagi tanaman. Nah, di Banyuwangi sendiri itu memiliki 9 tipe iklim all domain yang mana keragamannya itu berbanding lurus dengan beragamnya kondisi topografi terhadap ketinggian suatu wilayah. Untuk ketersediaan air tanah sendiri itu berdasarkan data hidrologi meliputi curah hujan, evapotranspirasi, dan kemampuan tanah dalam menahan penyerapan air. Sedangkan peta rawan kekeringan ini peta untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami kekeringan. Jadi untuk ketersediaan air tanah nanti dijadikan dalam grafik kandungan air tanah berdasarkan tipe iklim dan juga nanti hasilnya itu akan dipetakan dalam peta rawan kekeringan dari suatu daerah tersebut atau kita lebih mau bahasnya ke Banyuwangi. Next. Baik, ketersediaan air tanah tadi udah dijelaskan ya dari evapotranspirasi, curah hujan dan sebagainya. Jadi hasil perhitungan tersebut nantinya menghasilkan output persentase air tanah yang tersedia pada setiap bulan. Jadi selain itu perubahan defisit dan surplusnya dapat diketahui untuk penentuan tingkat rawan kekeringan. Jadi dari grafik nanti itu bisa dilihat terjadi surplus dari suatu ketersediaan air tanah. Next. Baik, di sini ada grafik kandungan air tanah berdasarkan tipe iklim tertentu. Di sini ada tipe iklim B2 dan juga tipe iklim D2 yang ada di Banyuwangi. Nah, pada tipe iklim B2, ketersediaan air tanah mengalami kondisi surplus atau KAT melebihi KL yang mana terjadi selama 4-6 bulan. Jadi untuk KAT sendiri itu kandungan air tanah dan KL itu kapasitas lapang. Jadi kapasitas lapang itu ditunjukkan pada grafik paling atas. Jadi yang di garis warna biru KL sendiri itu merupakan kapasitas lapang yang mana itu suatu batas kondisi tanah yang dianggap apabila infiltrasi berlangsung saat hujan, di mana air akan mengalir ke dalam tanah akibat gaya gravitasi dan menepati lapisan paling bawah yang lama-kelamaan menjadi jenuh akan air dan tidak lagi dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan pada garis yang merah itu titik layu permanen itu merupakan batas bawah dari ketersediaan air dalam tanah untuk tanaman yang mana pada titik ini tanaman itu tidak dapat menyerap air lagi untuk pertumbuhannya. Jadi kita tahu surplus atau tidaknya itu pada grafik ketersediaan air tanah itu di antara KL dan juga TLP itu sendiri, titik layu permanen. Nah di sini pada B2 kan mengalami surplus selama 4-6 bulan. Jadi untuk panen padi sendiri kita anggap rata-rata di sini selama 4 bulan. Jadi selama 4-6 bulan itu bisa dilakukan 1 kali masa tanam padi. Sedangkan pada iklim D2 itu menunjukkan kondisi surplus terjadi selama 6-9 bulan sehingga berpeluang memiliki 1-2 kali masa tanam. Jadi ditunjukkan pada grafik di antara titik KL dan juga TLP itu dihitung per bulannya. Jadi langsung akumulasi. Nah, di sini kandungan air tanah tipe iklim iklim B. Jadi sementara pada tipe iklim B ini sama dengan B2 hampir sama, cuman di sini lebih banyak aja untuk objek tempatnya. Jadi iklim B ini ketersediaan air tanahnya mengalami kondisi surplus hanya pada 3 lokasi tertentu yang mana terjadi selama 4-8 bulan sesuai untuk melakukan 1-2 kali masa tanam padi. Jadi ditunjukkan pada grafik yang berwarna hijau, ungu dan juga warna oranye yang di antara titik KL dan juga TLP. Itu selanjutnya ada peta rawan kekeringan. Dari peta rawan kekeringan bulan Januari, kita ambil sampel dari bulan Januari tersebut dahulu. Nah, untuk di peta rawan kekeringan di samping ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat rawan hingga sangat rawan terhadap terjadi pada sebagian besar di bagian timur Banyuwangi, sedangkan di bagian barat mengalami wilayah yang sangat aman sampai di daerah ke utara seperti di Pesanggerahan, Genteng Giri, dan sekitarnya. Nah, untuk di indikator pada peta tersebut yang warna hijau menunjukkan wilayah daerah tersebut aman, sedangkan kuning rawan dan merah sendiri sangat rawan. Next, untuk selanjutnya ada beberapa peta dari bulan Januari sampai bulan April. Dari Januari sampai April didapatkan di bulan Januari terjadi kekeringan lebih parah dari bulan Februari, Maret, dan April sendiri. Next. Di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus
Bisa dilihat dari 4 bulan ini, Agustus mendapatkan atau mendekatkan daerah sangat rawan berwarna merah tersebut dari bulan Mei, Juni, dan Juli. Selanjutnya, next. Di sini ada 4 bulan terakhir di 1 tahun ini, yaitu di bulan September, Oktober, November, dan Desember sendiri. Dari seluruhan 1 tahun yang diambil dari jurnal MKG tahun 2018, dapatkan pada peta rawan kekeringan di bulan September menjadi peta yang sangat menunjukkan kekeringan paling parah di dalam 1 tahun tersebut. Terlihat dari daerahnya sendiri, kebanyakan berwarna merah dengan wilayah yang aman cukup kritis, karena dari sangat rawan tersebut di wilayah utara, timur, dan hampir di selatannya juga. Selanjutnya yaitu penanganan. Dari penyebab dan permasalahan terkait bencana kekeringan pada pembahasan sebelumnya, maka perlu dilakukan penyelesaian berupa penanganan untuk mereduksi dan mengatasinya. Penanganannya tersebut ada 3, yaitu membuat sumur resapan, sumur bor, dan embung. Sumur resapan sendiri yaitu adalah sarana untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah. Selanjutnya ada sumur bor. Sumur bor di sini merupakan salah satu proses agar mendapatkan sumber mata air yang berada di dalam tanah dengan menggali tanah, dan merupakan cara manual yang dilakukan sejak dulu kala. Seiring berjalannya waktu, diikuti perkembangan kemajuan teknologi, pembuatan sumur bor dengan mudah dapat memanfaatkan mesin dan teknologi sensor. Dengan adanya sumur bor ini, bahkan diinginkan kuantitasnya dalam suatu daerah akan dapat menambah cadangan air saat kekeringan melanda. Hal tersebut karena air tanah dari dalam sumur bisa disimpan ke dalam toren dengan maksud menjaga ketersediaan air agar air tidak mencapai kondisi kekeringan sepenuhnya. Berikutnya ada embung. Embung di sini digunakan sebagai kolam air yang cenderung kolam air untuk menampung air dengan tujuan menyediakan cadangan air. Ini cenderung untuk menampung air baik dari hujan, limpasan permukaan maupun mata air. Nah, untuk sumur resapan sendiri terdapat persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kedalaman air tanah minimum 1,5 meter pada musim hujan. Yang kedua yaitu struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permeabilitas tanah lebih dari sama dengan 2 cm per jam. Lalu jarak terhadap bangunannya itu diatur dalam Permen PU RI nomor 11 PRT 2014. Selanjutnya pada sumur bor. Dengan adanya sumur bor, bahkan di tingkat kualitasnya dalam suatu daerah akan menambah cadangan air saat kekeringan melanda. Ini dijelaskan pada slide sebelumnya. Air ini nanti akan disimpan dalam toren dengan maksud menjaga ketersediaan air. Metode pemboran sumur dengan menggunakan mesin diantaranya yaitu metode tumbuk, metode pemboran putar sirkulasi langsung, dan pemboran putar sirkulasi terbalik. Nah, di sini terdapat spesifikasi teknis sumur bor beserta kelengkapannya. Yang pertama yaitu titik lokasi sumur yang ditentukan berdasarkan dari hasil penelitian hidrogeologi setempat. Lalu terdapat minimal kapasitas debit sumur bor yaitu sebesar 0,5 liter per detik. Untuk konstruksinya yaitu konstruksi sumur bor dalam pemilihan pipa. Selanjutnya ada kualitas air yang dihasilkan sesuai dengan kondisi hidrogeologi setempat. Pengeboran pilot hole dengan diameter minimal 4 inci dan kedalaman 110 meter dilakukan pengambilan sampel hasil pemboran pada kedalaman setiap 1 meter. Selanjutnya terdapat geoelectrical logging dilakukan sampai minimal kedalaman 110 meter. Priming atau pembesaran lubang bor, alignment test, pengembangan sumur bor, uji pemompaan, pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Selanjutnya yaitu ada pelaporan rutin pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan akhir. Yang ketiga yaitu embung. Embung di sini digunakan untuk menampung air baik dari hujan, limpasan permukaan maupun mata air dengan tujuan pembuatannya untuk menyediakan cadangan air. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau dan mengatasi genangan yang tidak terkendali di musim hujan.
Dalam konstruksi embung sendiri terdiri dari bangunan embung, yaitu kolamnya, lalu ada tubuh embung, saluran pemasukan air, saluran pengeluaran air, pelimpah, dan jaringan distribusi. Saya akan membahas tentang setiap penanganan mengatasi suatu permasalahan, kelebihan dan kekurangan dan berbeda sehingga akan melahirkan yang baik serta dalam memberi bahan kekeringan. Kita akan memeter sumber. Ini ada kelebihan dan kekurangan. Yang biru adalah merah adalah kekurangan. Yang pertama itu mengurangi hujan, menampung air bersih untuk irigasi, penuh beresapan cepat penuh air permukaan kota, perlu perawatan dan waktu parameter. Kelebihan yaitu perawatannya lebih cepat, itu kan tidak membutuhkan perlu membayar tagihan air atau tempat, dan kekurangan cukup mahal, sangat tenaga listrik embung. Kelebihannya yaitu penurunan aliran kelembapan tanah. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya investasi yang lebih. Selanjutnya ada kesimpulan sendiri dari analisis terkait bencana alam kekeringan sendiri. Yang pertama adalah penyebab kekeringan di Banyuwangi umumnya dikarenakan kemarau yang berkepanjangan. Dan dilihat dari peta rawan kekeringan tadi, bahwa di bulan September menunjukkan bahwa sangat rawan di daerah tersebut di bulan September mengalami kekeringan yang cukup parah. Untuk kondisi air tersedia itu di Banyuwangi pada bulan Februari, Maret, dan April lebih banyak dibanding bulan yang lainnya. Tadi dibuktikan dengan beberapa peta rawan kekeringan bahwa di bulan Februari, Maret, dan April sangat menunjukkan indikator wilayah berwarna hijau, jadi aman untuk dari kesediaan air tanah maupun air untuk permukiman sebagainya. Untuk penanganan untuk mereduksi dan mengatasi kekeringan dengan membuat sumur resapan, sumur bor, dan embung yang sudah disediakan oleh teman saya tadi, yang mana dalam perencanaan perlu mempertimbangkan spesifik teknis dan alur penanganan sendiri dengan menimbangkan kelebihan kekurangan terkait dari penanganan tersebut. Terakhir ada saran dari analisa bencana alam kekeringan. Yang pertama ada dari pemetaan wilayah kekeringan di Banyuwangi, ketersediaan air pada bulan Februari, Maret, dan April terbilang tinggi. Momentum ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menampung air dengan embung, dengan penanganan yang nomor 3 tadi. Yang kedua, pendayagunaan air tanah sebagai solusi dalam kekeringan untuk kebutuhan bercocok tanam atau irigasi atau pertanian dan sebagainya, bisa digunakan dengan sumur resapan atau sumur bor untuk mendapatkan air tersebut. Untuk referensinya sendiri, kami dapat dari beberapa jurnal, yaitu ada 4 jurnal tersebut, bisa dilihat sendiri. Mungkin dari kelompok kami sudah cukup setelah menyelesaikan terkait dari kami, mungkin mesti pantun, pulang kampus, kehujanan, cuci sepatu sampai bersih, mohon maaf jika ada kesalahan, sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.